berlereng atau berbukit. Jenis tanahnya ini adalah merupakan tanah aluvial, kemudian di lahan berlereng sebagian besar tanahnya merupakan tanah Brexit. Kemudian ini merupakan peta status hara, Pak Bupati. Ini dia berada di satu lokasi tetapi tidak memiliki kandungan hara yang sama, sehingga dipetakan pupuk-pupuk yang sudah disediakan di sini itu akan diberikan berdasarkan status hara ini. Jadi sangat presisi proses pemberian pupuknya. Kemudian ini adalah peta drone untuk lokasi yang akan dilakukan Denpam. Ini merupakan gambar yang diambil lebih kurang 1.000 gambar yang dijahit menjadi gambar dengan citra resolusi yang sangat tinggi. Kemudian ini rekomendasi pemupukannya. Nah, ini status haranya sudah tergambar di sini. Jadi tidak semua lahan ini diberikan jumlah pupuk yang sama per petak ini. Jadi sangat presisi. Ini peta blok Denpamnya secara umum. Kemudian ini nanti rencana untuk pengembangan jagung hibridanya di kebun dinas. Selanjutnya mungkin untuk penjelasan jaringan irigasinya akan disampaikan oleh Ibu Ani. Mohon izin Pak Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, jadi pada bulan April yang lalu kita sudah ngedrone. Dari sini saya disampaikan inilah hasil drone pada ketinggian 100 meter untuk luasan 100 hektar. Nah ini adalah titik lokasi kita berdiri itu ada di sini. Kemudian ini adalah petani kooperator 71 orang yang terlibat dalam Denpam ini. Jadi ya dari 115 hektar. Jadi ini menunjukkan nomor ini adalah kepemilikan lahan atau penggarapnya. Jadi di sini sudah dipetakan satu-satu. Semuanya ada di sini. Ini adalah petaninya ada 115 hektar. Kemudian ini adalah desain jaringan irigasi. Jadi kita mengoptimalkan sumur yang ada di sini. Jadi ada sumur BBI Timur, sumur BBI Barat. Nah ini sayangnya sumur BWS tidak bisa dimanfaatkan karena belum ada izin dari yang membuat dulu di BWS, katanya untuk air minum padahal potensinya cukup besar. Nah kalau ini berfungsi boleh dipakai untuk pertanian, maka lahan yang bisa diairi lebih luas lagi. Kemudian di sini ada sumur BG Timur. Nah ini jika akan ada sumur baru di sini titiknya karena kita sudah di listriknya di sini ada potensi airnya. Nah ini ada sumur BG Barat tapi kurang bagus sumber airnya. Sehingga keseluruhan ini belum bisa untuk musim ini. Mudah-mudahan dengan ada tambahan sumur baru untuk 115 hektar ini bisa dimanfaatkan, bisa memanfaatkan sumur ini yang ada. Jadi nanti dari yang ini yang ada sekarang sumur yang baru dari dinas, terima kasih. Ini ada 2 ya, sehingga kita bisa menanam saat kemarau ini sekitar 30 sampai 40 hektar. Nah ini titik ungkit yang orang lain tidak bisa tanam, di sini bisa tanam karena dengan airnya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ini kita kan menggali sampai 80 sen ini menggalinya jaringan irigasinya sehingga ketika pengolahan tanah pipa ini aman, tidak akan tersentuh oleh traktor ataupun pada saat pengolahan tanah. Jadi ini nanti yang akan kita launching, ini seperti ini bigan, jadi nanti berputar dengan remote saja bisa langsung langsung nyala airnya. Nah ini adalah prosesnya, jadi dari awal kita survei bulan April itu melihat potensi sumur dengan mengukur dan mencari sumber itu ada di mana. Ada ini hasil dari geolistrik. Ini yang hijau ini menandakan itu ada airnya, yang biru-biru. Jadi di sini kalau air hijau ininya ada, berarti ini air permukaannya banyak gitu. Itu adalah yang dilakukan oleh kita sehingga memperoleh ini. Kemudian yang akan di inovasi dari kita adalah produksi benih. Jadi selama ini kan benih tidak di sini belum. Nah, ini sekarang sudah mulai kita lihat bagaimana
memproduksi benih. Jadi udah umur 20 Juli, berarti 20 Juli udah sebulan umurnya. Nah, itu adalah menghasilkan benih jagung. Dan di sini ada Pak Suwardi ahlinya yang di sini berhari-hari menunggui tanaman jagung ini. Nah, sekarang pertumbuhannya ada seperti ini. Jadi nanti ini adalah prosesnya, jadi persiapan penanaman jantan, kemudian betina. Jadi memang penanaman jantan dan betina dipisah tempat sehari karena menghasilkan produksi. Jadi itu serangkaian kegiatan yang kita akan lakukan selama beberapa tahun ke depan, dan ini adalah pembagian blok. Jadi di sini kita ada ini daerah yang daerah berlereng yang akan untuk konservasi untuk tanaman vegetatif kopi, mente, dan rumput gajah. Jadi ini kita akan menyentuh juga lahan berlereng. Kemudian ini adalah blok-blok penelitian, ada sedikit penelitian dari masing-masing mengenai lengas tanah. Kemudian yang ini adalah uji varietas yang paling sesuai di lahan kering. Jadi itu serangkaian kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami persilakan kepada Bupati Sumbawa Barat, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, seluruh tamu undangan untuk bisa menempati kursi yang sudah tersedia. Dengan selalu kita memperhatikan aturan protokol kesehatan. Zoom itu sudah siap di sana. Mas ya, tidak apa-apa sih. Mulai ini. Kita mulai deh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Sumbawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji W. Musafirin MM. Yang kami hormati Kepala BBSDLP, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, singkatnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara launching irigasi suplementer dan tanam perdana jagung di Desa Senayan, Kecamatan Poto Tanu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis 12 Agustus 2021 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya pembacaan doa yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Haji Mustafa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita tundukkan hati kita bermohon kehadirat Rabbi. Mudah-mudahan acara kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal azimi sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wajirna min hisin adzabil akhirah. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman ma'suma wa tafarruq min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ishuna wa aslih lana al-akhirati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair.
waj'al al-hayata ziyadatan min kulli khair. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirah wal barakah ala jami'il hadirin fi hadzal yaum birahmatika wa zamika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Mustafa yang sudah memimpin doa bersama kita. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan kegiatan petani LKIK via Zoom yang langsung disampaikan oleh Kepala BBSDLP Balitbangtan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Husnain MP MSc, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya bisa terdengar di lokasi ya, Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Dandim 1628 Sumbawa Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, para Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala BPTP Provinsi NTB, para camat dan ramil Kapolsek dan Kepala Desa, tim peneliti Badan Litbang Pertanian, dan Bapak Ibu para petani yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara launching dan tanam perdana jagung di Desa Senayan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Bapak Bupati, Bapak Kadis, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan permohonan maaf tidak bisa berada di lokasi bareng dengan Bapak Kepala BPTP NTB ini. Kami berdua sedang disuruh sekolah Bapak Bupati ini, sehingga tidak bisa ke lapangan Bapak untuk sementara, sehingga kami terpaksa bertemu dengan Bapak Bupati dan teman-teman semua melalui Zoom ini. Izinkan saya menyampaikan secara singkat Bapak kegiatan pengembangan pertanian adaptif berbasis inovasi pada agroekosistem lahan kering, iklim kering, yang disingkat oleh teman-teman menjadi petani LKIK Bapak, petani LKIK. Kegiatan ini adalah kegiatan terobosan pada Litbang Pertanian yang kami garap bersama-sama 11 UKUPT Bapak di Kementerian Pertanian. Jadi ini adalah kegiatan bersama-sama keroyokan yang merupakan terobosan dari Badan Litbang Pertanian agar kegiatan kita ini bisa sampai tuntas, bisa tuntas ke akhir untuk mencapai tujuan utama adalah kesejahteraan petani ya Bapak Bupati. Kemudian kami sampaikan kegiatan ini kami pilih di lokasi di NTB ini, di lokasi yang sesuai agroekosistemnya yaitu lahan kering, iklim kering, yang juga kami lakukan di tempat di 2 provinsi lainnya, di Sumatera Barat dan di Lampung Bapak. Jadi Lampung adalah tipikal lahan kering masam, di Sumatera Barat lahan kering dataran tinggi. Nah, jadi memang topiknya lahan kering untuk tahun ini. Nah, kemudian kegiatan petani LKIK ini adalah kolaborasi bersama yang kami tempatkan di Desa Senayan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, dan teman-teman kami di Badan Litbang atas partisipasi aktif dan semangat
Pak Kadis, Bapak Bupati, kami bersama-sama dengan teman-teman kita di lapangan, beliau mengawal, mensupport dan mendukung penuh kegiatan kita ini, Bapak. Sehingga kami bersyukur, kami menempatkan kegiatan kami, tidak salah kita memilih lokasi di Provinsi NTB ini, Bapak. Kemudian Bapak Bupati, kegiatan ini adalah Denfarm seluas 100 hektar, Bapak, yang bertahap menggunakan teknologi modern. Kita targetkan seperti itu, baik dalam penyediaan sumber daya air maupun teknologi budidaya jagung, Bapak. Desain irigasinya memanfaatkan sumur-sumur yang ada dan pemasangan jaringan pipa di kedalaman 80-100 cm ke lahan petani. Nah, ini kita harapkan dapat mengungkit, menjadi titik ungkit dan mendongkrak produksi jagung kita. Di Desa Senayan ini dan seluas 100 hektar itu beberapa fasilitas untuk kegiatan ini adalah penyediaan jaringan irigasi ke masing-masing petak petani, kemudian penyediaan benih jagung, penyediaan pupuk NPK dan urea, penyediaan pupuk organik, pupuk hayati, herbisida dan lahan. Jadi cukup lengkap cukup lengkap bantuan infrastruktur untuk pelaksanaan kegiatan di Denfarm ini. Jadi memang untuk kegiatan Badan Litbang, Bapak, kami melakukan pilot project, Pak Bupati, sehingga memang berbeda dengan kegiatan dari teman-teman di Direktorat Teknis yang targetnya adalah scaling up. Jadi nanti harapannya begitu kegiatan ini sukses, Insya Allah tahun depan kita semoga masih dapat anggaran ya Pak Kepala BPTP NTB ya. Doakan saja Pak Bupati dan Pak Kadis, kami bisa melanjutkan kegiatan ini di tahun kedua sehingga bisa tuntas kita memberikan pilot project di sini sehingga bisa membantu teman-teman di Direktorat Teknis misalnya PSP dan Tanaman Pangan untuk scaling up di lokasi-lokasi sekitarnya maupun di lokasi yang lain di Provinsi NTB ini. Pendukung di lahan ini Pak, pendukung kegiatan ini ada banyak. Kami terkait dengan sumber daya lahan, kemudian kita drone, survei kesuburan tanah, rekomendasi pupuk, air, dan lain-lain. Kemudian juga teknologi konservasi tanah, penanaman rumput, barangkali untuk pakan juga ini sangat potensial, penanganan pasca panen jagung, kelembagaan petani. Dan pembinaan dari BPTP Bapak. Jadi ujung tombak kami, teman-teman kami yang berada di BPTP itu adalah perpanjangan tangan kami karena kami mungkin tidak bisa terus sering-sering berada di lokasi. Bapak Bupati dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian karena pada waktu yang bersamaan beliau juga menghadiri banyak rapat dengan Bapak Menteri sehingga menyampaikan salam dan mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk kegiatan petani kita ini. Kemudian saya berharap kegiatan ini dapat membangun pertanian modern, Bapak. Kita sekarang sudah menuju ke pertanian modern, pertanian digital, dan sebagainya. Tetapi yang penting on-farm-nya kita benahi dulu. Begitu kita sudah fix dengan on-farm, nanti selanjutnya itu akan lebih mudah untuk membahasakan itu dan mengembangkannya ini untuk petani kita. Akhirnya saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua petani kooperator kita, semua Bapak Ibu penyuluh yang terlibat dalam kegiatan ini, Bapak Kadis dan para Bapak Kepala Bapak Ibu SKPD di lingkup desa lingkup Kabupaten Sumbawa Tengah. Dengan ini kami berharap dukungan dan juga bantuan Bapak Bupati dan Pak Kadis serta teman-teman semua agar kegiatan ini mendapatkan perhatian yang cukup dari petani sehingga mereka bisa mengaplikasikan kegiatan ini Bapak. Walaupun tidak ada nanti bantuan dari pemerintah, walaupun nanti tidak ada dukungan Saprodi dan lain-lainnya, tetapi mereka bisa melihat hasilnya. Dan kami juga berharap hasil pertanian jagung dan lain-lainnya nanti yang kita lakukan di Denfarm ini memang bisa memberikan hasil
seperti di lokasi-lokasi lain yang sudah kami lakukan juga Bapak Ibu, demplotnya, pilot project-nya, itu hasil jagungnya dengan teknologi ini dengan dengan input yang cukup itu di atas 11 ton per hektar Bapak. Jadi di beberapa tempat yang memang infrastrukturnya mendukung dan juga inputnya dipenuhi dengan sangat baik, itu bahkan bisa mencapai 15 ton per hektar. Nah, kami berharap margin hasil ini bisa membantu petani, meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian Bapak Bupati dan para hadirin yang kami hormati, sekali lagi mohon izin atas keterbatasan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses, tentunya dengan kerjasama kita semua. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Husnain, MP.MSc, atas laporan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita menyaksikan video selayang pandang tentang kegiatan petani LKIK atau pengembangan pertanian adaptif inovasi pada agroekosistem lahan kering dan iklim kering. Kami persilakan untuk diputar videonya. Pengembangan pertanian adaptif berbasis inovasi pada agroekosistem lahan kering iklim kering yang disingkat dengan Petani LKIK. Kegiatan ini telah diinisiasi pada bulan Oktober tahun 2020 dan telah disosialisasikan sejak bulan Mei tahun 2021, disertai dengan pemilihan lokasi, sehingga terpilihlah Desa Senayan, Kecamatan Pototanu, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan petani LKIK ini merupakan salah satu bagian dari program Badan Litbang Pertanian dengan tema riset, pengembangan, inovatif, kolaboratif. Kegiatan petani LKIK ini merupakan kegiatan kolaborasi dari 11 UKUPT yang terdiri dari BBSDLP, Puslit Bangtan, Puslit Bangbun, BBP2TP, BB Pasca Panen, BB Biogen, BPTP, Bali Tanah, Bali Klimat, Balit Sereal, Bali Tri, dan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan yang dikoordinatori oleh Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian ini merencanakan pembuatan Denfarm Petani LKIK seluas 100 hektar dengan komoditas utama jagung. Kegiatan diawali dengan survei sumber daya lahan dan air, drone, survei kesuburan tanah, penyusunan rekomendasi pemupukan, baseline survei, dan sosial ekonomi. Eksplorasi sumber daya air telah dilakukan dan telah dibuat desain jaringan irigasi. Untuk melengkapi fasilitas Denfarm tersebut, telah dilakukan penyediaan jaringan irigasi ke masing-masing petak petani, penyediaan benih jagung, penyediaan pupuk NPK dan urea, penyediaan pupuk organik, penyediaan pupuk hayati, penyediaan herbisida, penyiapan lahan. Sebagai pendukung di lahan berlereng, akan dikembangkan teknologi konservasi tanah secara vegetatif
untuk tanaman kopi, mete, dan rumput gajah, penanganan pasca panen jagung, dan pengembangan kelembagaan petani. Adapun tujuan dari kegiatan petani LKIK ini adalah 1. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan air sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 bahkan IP 300. Pemanfaatan air irigasi dapat juga untuk pengembangan komoditas lain seperti aneka sayuran. 2. Menghasilkan varietas unggul benih jagung, lahan kering, jagung berkualitas dengan produksi tinggi. 3. Efisiensi pupuk sesuai kebutuhan. 4. Teknologi konservasi hemat air. 5. Produksi mete dan kopi berkualitas. 6. Tersedianya pakan ternak berkualitas. 7. Terbentuknya kelembagaan petani maju. 8. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Haji W. Musafirin MM, Bupati Sumbawa Barat, sangat mendukung dan mengapresiasi program pengembangan pertanian adaptif berbasis inovasi pada agroekosistem lahan kering iklim kering, petani LKIK di Desa Senayan, Kecamatan Putu Tanu. Sebagai wujud dukungan pemerintah daerah, kami telah membangun 2 sumur bor di lokasi Dempam, dan pada perubahan APBD kami juga berencana membangun 1 buah sumur bor baru beserta jaringan perpipaannya. Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas lahan penangkaran benih jagung hibrida dan komoditi lainnya, sarana pelatihan bagi para petani, brigade asultan, dan fasilitas pendukung lainnya. Saya berterima kasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan program ini. Saya yakin bahwa program ini akan sangat bermanfaat bagi petani di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di Desa Senayan, Kecamatan Putu Tanu. Petani LKIK Desa Senayan maju, mandiri, modern. KSB baik, 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 luar biasa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kegiatan petani LKIK ini dapat membangun pertanian hemat air dan pupuk, serta menjadi pertanian terpadu antara tanaman dan ternak. Dengan terbangunnya pengembangan pertanian terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani, pendapatan petani, dan memajukan pembangunan pertanian di Desa Senayan, Kecamatan Putu Tanu, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk video selang pandang tentang kegiatan petani LKIK, spesialnya di Desa Senayan, Kecamatan Putu Tanu. Buat para petani semoga lebih maju lagi, pertaniannya, pendapatannya lebih pesat lagi, tentunya lebih modern lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama menyaksikan penyerahan bantuan berupa perangkat uji tanah kering dari Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang akan diserahkan kepada Dinas Pertanian Sumbawa Barat. Jadi kami persilakan untuk bisa menyerahkan secara langsung. Inilah penyerahan perangkat uji tanah kering yang langsung diserahkan dari Badan Litbang Pertanian Kementerian
Pertanian Republik Indonesia langsung diterima oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih. Masih dengan penyerahan bantuan, kali ini penyerahan bantuan berupa benih jagung hibrida dan juga alat tanam jagung yang diterima secara simbolis oleh petani yang hadir pada hari ini langsung diserahkan oleh Bupati Sumbawa Barat. Mohon berkenan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji W. Musafirin MM untuk bisa menyerahkan bantuan benih jagung hibrida yang diterima secara simbolis oleh petani LKIK Desa Senayan. Selanjutnya penyerahan alat tanam jagung juga diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sumbawa Barat dan tentunya diterima secara langsung oleh petani LKIK Desa Senayan, Kecamatan Putih Tanu, Kabupaten Sumbawa Barat. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Sumbawa Barat sekaligus melaunching irigasi suplementer dan tanam perdana jagung. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji W. Musafirin MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saya ingin menyapa yang hadir pada hari ini, tamu kita spesial dari Kementerian Pertanian yang ikut lewat Zoom. Ibu Husnain yang mewakili Kepala Balitbang Kementerian Pertanian. Kemudian ada Kepala BPTP NTB. Tadi juga ada Pak Awaludin, ada Pak Aidaria. Saya lihat tadi layar monitor. Dan para pejabat yang ikut via daring yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang hadir secara langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, saya hormati. Kemudian Bapak Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Sekda yang saya hormati, Pak Dandim. Beliau ini penggagas food estate di Talonang. Ya, mudah-mudahan tidak kalah saing dengan ini Pak Dandim. Ya. Kemudian yang saya banggakan Kadis Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala Dinas, Kepala Badan, ya, kemudian ada Pak Datamil, ada Pak Kapolsek juga, kemudian ada Pak Camat, Kecamatan Pututano, petani-petani LKIK yang saya banggakan, saya cintai. Biasa. Ini ada Dempam di sini, ada food estate di Talonang, insya Allah Shrimp Estate juga 1.000 hektar di Desa Tuananga, insya Allah juga akan kita launching. Ini luar biasa Kecamatan Pututano. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai keunggulan komparatif berupa potensi wilayah lahan kering yang cukup luas dan berpeluang besar untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat tani. Sebagian besar dari lahan kering ini juga merupakan lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemilik lahan itu sendiri. Salah satu kendala terbesar dalam mengoptimalkan lahan kering adalah masalah ketersediaan air dan jaringan irigasi. Dengan kondisi ini, para petani hanya bisa melakukan penanaman 1 kali dalam 1 tahun di musim hujan. Padahal lahan kering sangat berpotensi
untuk dimanfaatkan dalam pengembangan tanaman pangan, terutama jagung, hortikultura maupun tanaman perkebunan. 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, petani ini sangat bangga memiliki lahan kering. Petani di Kecamatan Perhutani. Bahkan datang ke kantor, biarkan kami itu memiliki lahan kering. Tidak perlu ada irigasi. Tapi ini tentu akan sangat sulit, ya, sehingga kami tetap mencoba bagaimana bendungan Bintang Banu airnya itu bisa sampai ke Senayan ini, insya Allah, untuk mengatasi kesulitan air. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi penerapan teknologi yang tepat agar lahan kering ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Penerapan teknologi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Berkaitan dengan itu semua, sebagaimana yang kita saksikan bersama, apa yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Lahan Kering Balitbang Pertanian Kementerian Pertanian di Desa Senayan, Kecamatan Putu Tanung ini tentu akan sangat bermanfaat bagi para petani. Apa yang dilakukan ini bukan hanya terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi penyediaan air, tetapi juga terkait dengan penyediaan benih secara mandiri, penangkaran benih, penanganan pasca panen, dan penguatan kelembagaan petani. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana yang saya sampaikan dalam tayangan video tadi, sangat mendukung program pertanian adaptif berbasis agroekosistem di lahan kering, iklim kering, atau kita singkat petani LKIK ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung program ini. Hadirin yang berbahagia, saya berharap kepada semua petani yang dilibatkan dalam program ini agar dapat memanfaatkan teknologi yang dikembangkan ini secara optimal. Karena dengan teknologi ini, indeks penanaman yang biasa hanya 1 kali setahun di musim hujan dapat ditingkatkan menjadi 2 kali dalam setahun. Bahkan bisa 3 kali. Bukan hanya jagung, tetapi bisa juga sayur-sayuran. Selain itu, risiko kegagalan panen akibat kekeringan yang sering dialami oleh petani di wilayah ini juga bisa kita tekan. Jika semua itu bisa diadopsi dan dikelola dengan baik oleh kelompok tani beserta anggotanya, saya yakin pasti akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para petani. Jangan lupa bahwa semua juga harus diiringi dengan kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tinggi. Mari kita wujudkan KSB baik, KSB luar biasa untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui pertanian maju, mandiri, dan modern. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akhiri, saya juga minta dukungan dari seluruh warga di Kecamatan Putu Tanung khususnya. Alhamdulillah, walaupun ini masih juga ada kendala-kendala sedikit, rencana pemerintah untuk membangun bandara di Desa Kiantara. Saya minta perhatian kita semua. Di tempat-tempat lain susah sekali kita mau bangun bandara. Ini ada investor datang, kenapa kita harus menolak? Sama juga yang seperti yang baru ini adalah sebuah teknologi yang harus kita terima. Jangan lagi kita bertani berdasarkan apa yang kita dapatkan dari nenek moyang kita. Sama dengan itu Bapak Ibu. Dan sebagai laporan bagi Bapak Ibu semuanya, bahwa area untuk kepentingan bandara 124 hektar, alhamdulillah sudah kita capai hampir 69% sudah kita bebaskan. Nah, tinggal sedikit, ada dukungan dari kita semua, insya Allah 31 Agustus, mudah-mudahan pembebasan lahan ini sudah selesai. Kemudian untuk pembangunan smelter yang ada di Kecamatan Maluk, yang memang sudah sampai ke tahap kontrak penunjukan rekanan, EPC, engineering, procurement, dan
konstruksi. Itu tiga-tiganya dikontak sekaligus dan itu sudah ada pemenangnya, dan insya Allah nanti Oktober atau akhir tahun ini akan segera dimulai konstruksi pembangunan smelter ditambah dengan bandara, maka satu-satunya kabupaten di Indonesia yang ada investasinya hanya di Kabupaten Sumbawa Barat. Saya mohon dukungan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, irigasi suplementer dan penanaman perdana jagung program petani LKIA di Desa Senayan, Kecamatan Petutanu, Kabupaten Sumbawa Barat, saya buka dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, dan juga memberikan ridho kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan launching irigasi suplementer berbasis Android dan tanam perdana jagung. Tapi sebelumnya kami persilakan Bapak Bupati Sumbawa Barat untuk bisa berdiri untuk berfoto bersama di lokasi launching irigasi suplementer. Kami mengundang Ketua DPRD, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dandim 1628 Sumbawa Barat untuk bisa berdiri di depan lokasi launching irigasi suplementer dan juga tanam perdana jagung. Mohon izin biar lokasinya bukit ke gunung terpampang nyata. Lokasi LKIK di Desa Senayan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, ya, sebelumnya berfoto bersama terlebih dahulu Bupati Sumbawa Barat. Tentunya pada hari ini hadir Ketua DPRD, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dandim 1628 Sumbawa Barat. Dan setelah berfoto bersama ini, kita akan tanam perdana jagung yang langsung akan dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat dan juga Dandim 1628 untuk bisa naik ke traktor penanaman jagung. Ini sebagai launching dibukanya petani LKIK di Desa Senayan, Kecamatan Petutanu, Kabupaten Sumbawa Barat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari sama-sama kita menyaksikan Bupati Sumbawa Barat. Tentunya semoga dengan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan ini dibuka baru Serena ya. Belum ini, belum. Mari sama-sama kita saksikan. Marilah sama-sama kita menyaksikan Bapak Bupati Sumbawa Barat sudah menaiki traktor implemen penanaman jagung seperti inilah. Baik. Dan di mobil sebelah sana, Dandim 1628 Sumbawa Barat sudah menaiki traktor implemen untuk penanaman jagung. Pada hari ini tentunya launching irigasi suplementer atau Big Gun otomatis berbasis Android. Sesaat lagi juga nanti sama-sama kita akan menyaksikan. Tentunya tanam perdana jagung seluas 50 hektar di
tanah LKIK untuk kegiatan pengembangan pertanian adaptif berbasis inovasi pada agroekosistem lahan kering, iklim kering di Desa Senayan, Kecamatan Putu Tandil, Kabupaten Sumbawa Barat. Ada bunyi sirine ya. Nanti air itu keluar ya, keluar irigasinya. Itu aja nggak apa-apa. Semua arah itu 35 meter. Sunannya ini cuma saya aja yang mengerti deh. Iya, lu pembawa. Aku kirim. Aku beli gas nih. Tunggu itu via Malaysia. Ternyata mereka dari Sugi terus. Nak lupa yang kita pada dulu nih.
Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kembali Bupati Sumbawa Barat sudah selesai menanam jagung, tanam jagung perdana untuk traktor penanaman jagung sudah dicoba oleh beliau dan alhamdulillah sudah kembali ke lokasi. Mari kembali sama-sama kita menyaksikan launching irigasi suplementer atau Big Gun Automatic yang berbasis Android yang ditandai dengan penekanan remote irigasi suplementer oleh Bupati Sumbawa Barat. Tentunya kita saksikan oleh kita semua yang hadir pada hari ini. Mohon untuk remote irigasi suplementernya, dan nantinya akan ada sirene setelah ditekan remote irigasinya. Baik, kita hitung mundur dari 3, 2, 1, ditekan. Hadirin undangan yang kami hormati, launching irigasi suplementer berbasis Android sudah dilakukan. Nampak dari sini irigasinya, ya, airnya sudah keluar seperti ini. Jadi ke kiri, depan, belakang, kanan semuanya itu sejauh 35 meter. Ya, baik, seperti ini. Di sisi kanannya nampak jelas irigasinya mampu mengeluarkan air sejauh 35 meter, baik di kiri, depan, kanan, arah. Dan alhamdulillah di sisi kanannya ini juga, kalau tadi awalnya itu sangat luar biasa. Dan kami persilakan pada pagi hari ini di acara launching irigasi suplementer dan tanam perdana jagung ini, kita akan sambil mendengarkan irama musik persembahan dari Aditya Musik. Hadirin dan undangan yang berbahagia, demikianlah launching irigasi suplementer berbasis Android dan tanam perdana jagung. Kami persilakan Bupati Sumbawa Barat untuk bisa kembali menempati kursi atau tempat duduk sambil kita mendengarkan iringi lagu-lagu terbaik persembahan dari Aditya Musik. Hey,
Ya, kebetulan saya Gloria itulah Didian Musik yang sudah mempersembahkan sebuah lagu di penghujung acara kita pada hari ini. Ya, yang awal itu lagunya cangkul-cangkul, tapi alhamdulillah dengan sistem EKIK sudah tidak menggunakan cangkul lagi, tapi sudah menggunakan traktor implemen penanaman jagung. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Baik yang langsung yang sudah menyaksikan dan bersama kita, ataupun dengan tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kunjungan ke kebun dinas untuk melihat sumur bor baru dan juga perbenihan jagung. Jadi kami persilakan Bupati Sumbawa Barat, Ketua DPRD, Dandim, Pak Sekda dan juga undangan lainnya untuk bisa ikut ke kunjungan, ya, di mana kunjungan ke kebun dinas untuk melihat sumur bor baru dan juga perbenihan jagung.
hasil tisu. Kamu beli aku nomor kamu jago, nomor foto ketawa hebat, Maya ketina nggak guna. Iya beru. Ketawa aku bupati lu mengungkap gunakan jago. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir Zoom. Akan kita akhiri. Terima kasih banyak.
Sudah. Nanti yang di sana ada acaranya di sana lagi kan? Jadi makin aja ke sana. Enggak. Enggak, udah selesai. Saya mau menyiapkan yang di sana LCD segala macam.